Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Kiranya Tuhan memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga, sampaikanlah kepada Tuhan kemuliaan-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Allah mengguruh di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Allah yang mulia mengguntur, dan hutan-hutan menjadi gundul. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Bacaan kedua. Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, datanglah Yesus dari Galilea ke sana untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yohanes tahu betul bahwa Yesus adalah pribadi yang istimewa dan mulia. Ia dengan jujur menyatakan bahwa dirinya tidaklah pantas membaptis Yesus. Namun, pembaptisan Yohanes atas Yesus adalah penggenapan kehendak Allah. Sehingga mau atau tidak, ia harus melakukannya. Kalau Yohanes seorang nabi yang taat, ia akan membaptis Yesus, meskipun sangat sulit bagi dirinya. Sungguh satu bentuk kerendahan hati ketika dalam ketidaklayakannya, Yohanes mau melakukan apa yang Allah perintahkan. Sekalipun hal itu tidak nyaman bagi dirinya, dan menurut pendapatnya tidak tepat. Pada momen ini, Yohanes dengan rendah hati menaruh kenyamanan dan pengetahuannya di bawah ketaatan kepada Allah. Dalam kisah ini, Yesus pun harus menaati kehendak Bapa. Yesus dalam kerendahan hatinya rela dibaptis oleh Yohanes, orang yang mengaku tidak layak membuka tali kasutnya. Ketaatan dan kerendahan hati Yesus dan Yohanes ini memimpin dan meneguhkan kepada penyataan Allah selanjutnya atas karya keselamatannya melalui pribadi Yesus. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita kerap kali berhadapan dengan kondisi yang tidak kita sukai atau tidak membuat kita nyaman. Sejatinya, kenyamanan kita terbentuk melalui beragam keyakinan budaya dan masyarakat di mana kita hidup. Hal yang harus kita sadari adalah, dalam banyak hal kehendak Allah bisa mengoyak kenyamanan kita. Allah justru sering membawa kita keluar dari zona nyaman yang tidak berdampak baik bagi pertumbuhan iman kita. Apakah kita berani melepaskan kenyamanan itu demi ketaatan kepada Allah? Ingatlah bahwa ketidaknyamanan yang diizinkan oleh Allah justru memberi kebaikan kepada kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.